Coba lihat, mewah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali di Ara Channel. Hari ini luar biasa, saya ditemani owner dari Kampung Eropa, panggilannya Om Not. Apa kabar? Assalamualaikum. Om Not. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah baik. ya. Pagi ini kita menjelajahi Kampung Eropa. Nih Kampung Eropa, kita nggak usah jauh-jauh pergi di Eropa. Cukup datang di Malino, kita udah lihat Eropa. Nah, Om Not, saya baru pertama kali nih melihat dan mengunjungi di Kampung Eropa ini. Saya pikirnya Kampung Eropa itu ya maksudnya paling biasa-biasa nama-nama doang. Ternyata Kampung Eropa itu ya kalau mau lihat mini dari seorang kampung nggak usah kemana-mana. Selain dari Google, lihat aslinya ada di sini. Apa yang sebenarnya menjadi daya tarik Pak Om Not ini untuk membangun pariwisata yang sedemikian cantik ini namanya? Iya. Jadi begini, terinspirasi memang dari Eropa sendiri. Iya, ya kan? Saya menciptakan ini bagaimana caranya supaya destinasi ini menjadi satu paket. ya. Dan orang bisa tinggal dan sambil menikmati suasana. Jadi bukan hanya sekedar spot foto. Jadi mereka menikmati alam, keindahannya, khususnya di Malino. Kenapa saya bilang satu paket? Karena di sini ada penginapan, ada wahananya, ada restoran. Jadi semua orang yang berkunjung ke Kampung Eropa sudah tidak kemana-mana, cukup di sini mereka sudah lengkap menikmati semuanya. Jadi itu yang menarik itu, Pak. Sampai saya berpikir idenya itu kan ini kan tidak orang kan biasanya bikin kampung ya, banyak beberapa tempat. Dari tempat destinasi wisata itu saya lihat yang banyak itu orang bikin ya ada di Sidrap, ada di ini ada, tetapi yang banyak yang didengar itu adalah Kampung Eropa. Kenapa? Karena nama dari sebuah produk atau label, apakah itu pariwisata, itu mempengaruhi. Dan ini salah satu kenapa saya katakan kalau ke Malino sepertinya masyarakat Sumsel, siapapun wisatawan Nusantara, mancanegara, kalau datang ke Malino kayaknya tidak abdol kalau tidak menginjak di Kampung Eropa. Nah, kita bisa lihat rumah ini. Ini rumah model desain ini apa namanya, Pak? Ya, ini memang Eropa atau desain sendiri juga gitu? tidak, tetap saya mengambil konsep dari Eropa, bangunan-bangunan Eropa. Ya, tetap ini dari beberapa negara. Tetap saya ambil dari Belanda. Itu kok bunga-bunga ini juga? Bunganya bunga tulip. Tetap saya anukan. Tapi gimana dengan perawatannya, Pak? Perawatan dan maintenance dari pembangunan rumah ini. Ini kan banyak material, memang tidak semua pakai batu ya. Ini aman nggak ini? Berapa 10 tahun kira-kira? Iya, alhamdulillah. Makanya saya untuk membangun ini harus melihat kondisi alam. Betul. Seperti itu. Jadi ini saya membangun dengan rangka. Rangka, kemudian pakai lispang dindingnya. Jadi kita memang karena zamannya sekarang zaman sudah ini ya, spot-spot foto. Jadi tetap saya buat seperti model-model bangunan rumah-rumah di Eropa. Seperti itu ya. Jadi Pak, jadi ini tempat saya masih ingat Pak, waktu itu saya peletakan batu pertama loh. Iya, betul. Saya masih mencari mana itu peletakan batu pertama daerah sini. Daerah sini. Pas depannya resto. Oh iya, di depannya resto. Itulah peletakan batu pertama. Jadi jangan salah. Begini. Arah saya to the point ini
salah satu ya punya saham juga di sini. Ikut peletakan batu pertama. Waktu itu Pak Bupati ada bersama dengan Pak Kapolda. Ya. Nah, ini tempat wahananya nih. Iya. Nah, ini wahana. Ini selain orang yang nginap di sini, orang luar bisa menikmati wahana ini. Iya. Tetapi kalau orang luar tentu ada charge masuk ya. Iya. Kalau yang nginap dia free ini. Betul. Menarik memang. Jadi orang yang datang ke sini biasa bawa anak, tidak mau terganggu orang tuanya, ya sudah nikmatin aja naik kapal. Kayak ini di mana ya? Perahu-perahu. Kalau di luar negeri di mana lagi nih kita Venesia? Iya. Versi kecil. Venesia mungkin. Ya Venesia. Versi kecilnya. Kita bisa lihat Amsterdam dalam bentuk yang mini seperti ini. Ini ide-ide menarik. Saya nggak tahu ya di Indonesia apakah di Taman Mini ada. Di Indonesia di mana ya? Ada ya yang kayak gini. Ada juga tapi nggak tahu. Ada beberapa, cuman beda model. Beda model. Beda model. Nah ini menarik. Luasnya berapa nih Pak? Nah ini luasnya kurang lebih cuman hanya 6.000 meter persegi. Tapi kelihatan luas banget ya. Iya. Jadi arsitekturnya kayaknya pakai orang Eropa nih. Tidak pakai lokal. Sendiri. Saya sendiri. Oh iya. Wah, saya sendiri yang membuat konsepnya seperti ini. Kalau begini nih kayaknya ini kasihan ini desain arsitektur ini. Dia nggak dapat job ini gara-gara ini. Nah ini menarik ini Pak. Ini butuh berapa lama sampai pembangunan kampung Eropa ini bisa terwujud? Ya. Sebenarnya ini cukup lama karena pada masa pandemi saya membangun ini. Ya, masih sulit-sulit ya. Iya, setelah peletakan batu pertama, kemudian beberapa bulan masuk pandemi. Iya. Nah, disitulah kendalanya pembangunan. Gila itu. Gila guys, masa-masa sulit. Iya, betul. Orang lagi susah duit. Iya. Omnot ini membangun kampung Eropa. Iya. Memang dia orang susah habis duitnya. Jadi kita lihat pemandangan luar biasa. Ini kalau di sini di Batu Lapis berapa derajat sih sebenarnya ini? Di sini Batu Lapis saya pernah itu yang sedingin-dinginnya itu sampai 17 derajat. Iya. Itu belum ditempa dengan angin kencang ya. Iya. Kalau lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi. Biasa begitu. Iya. Ya, saya kira kalau di Malino ada Malino Highland ya, di atas juga. Di sini Batu Lapis yang paling dikenal banyak villa-villa, hotel, penginapan ya, yang keren-keren itu ya di Batu Lapis. Dan ini menarik ini, saya orang salah satu pernah bergelut di pariwisata. Ini Menteri Kepala Dinas Pariwisata PHRI ini harusnya memang menjadikan jualan kampung Eropa ini ke tamu-tamu wisatawan Nusantara. Ini harus berkolaborasi. Jadi kita udah berinvestasi, jarang loh kita mau investasi ini mungkin kembali modalnya ini kan mungkin butuh waktu ya. Tapi ini ada sebuah prestise dari sebuah owner dari Omnot ini untuk bisa mengadakan tempat pariwisata ini. Dan ini kalau orang tidak setengah-setengah di bidang pariwisata ataupun kuliner, ini bisa gulung tikar, Pak. Ya. Gulung tikar. Dan ini luar biasa. Dan saya kira kalau di tempat ini ada beberapa tempat ya, Omnot ya. Iya. Ada beberapa tempat. Mudah-mudahan di daerah ini ya hutan lindung masih ini ya, tetap terjaga ya. Terjaga. Ya, itu yang kita jaga. Ya, kebetulan ini lokasi juga di luar. Dari kawasan ya. Kita menjaga agar keasrian dari sebuah batu lapis ini Malino tetap asri dan kita bisa menikmati. Nah, inilah wahananya. Kembali lagi kalau kita masyarakat mau datang ke sini jangan lupa kunjungi tempat ini. Rugi sekali kalau nggak datang ini. Dan di sini ada musola ya. Dan ini musolanya bukan musola-musolaan. Biasanya orang bikin musola itu ya di hotel atau di mall, tempatnya kecil di belakang itu pun dekat tol. Kayak apa ya, di parkiran. Iya. Ini musolanya di lantai 2, tempatnya bagus,
Pintu karpet utama masuk. tebal, pintu utama. Itu Pintu menandakan orangnya yang betul-betul ya memperhatikan tempat ibadah. Itu kadang-kadang yang saya selalu lihat di tempat umum, kalau tidak toilet umumnya, dan tempat ibadah, katakanlah musola. Dan saya kagum, tadi malam kita sholat ya di sini. Iya, kita sholat. Nah, itu yang sholat tarawih sama sholat lain. Luar biasa. Nanti kita juga akan review tempatnya, tapi teman kru akan mereview sendiri. Nah, ini menaranya. Iya. Wah, ini menaranya udah miring ini. Harus ini lumayan Om Ara. Jadi membangun ini saya kasih miniatur. Miniatur dengan ukuran seperti itu berarti kan harus diseimbangkan ukurannya. Tadinya ini didesain ini di tengah di sini. Jadi arah ke daratan sama ke air. Nah, airnya perjalanan itulah kalau saya memang sukanya merubah-rubah. Karena tapi banyak biaya itu kalau merubah itu. Sebelum membangun akhirnya saya rubah. Saya lihat dari gambar kayaknya tidak cocok begini. Karena bagaimana caranya supaya yang menikmati juga dari villa. Dari villa. Artinya dan dari bawah juga. Akhirnya saya bangunlah ini, saya pindahkan menjadi menara Eiffel yang 2 kaki. Oh, ini cuma 2 kaki. 2 kaki. Tapi struktur aman kan? Aman. Sangat aman karena kan dia ikut yang di atas. Strukturnya. Makanya saya waktu masuk saya bilang ini orang gila kok ngapain satu ada sini, tapi ternyata memang dibutuh kegilaan. Jadi sesuatu yang dibuat dengan bukan dalam tanda kutip gila ya, yang lebih gila memang out the box kadang-kadang dari sebuah teori-teori itu kadang-kadang lebih menjanjikan, lebih orang mencari dari tempat-tempat wisata, dan salah satunya ada di Kampung Eropa ini. Ini tapi jenis kamar beda Pak ya. Berapa kamar di sini? Ini semua 9 villa. 9 villa. 9 villa itu terdiri dari 1 kamar utama di bawah. Ada juga 1 kamar utama di atas. Kemudian ada yang agak space ruangnya agak luas. Jadi untuk rame-rame di atas. Gitu. Tapi ini harus ada air panas dong. Kalau tadi saya mandi, saya bilang kalau nggak ada air panas sih saya nggak mandi. Ternyata air panasnya top. Luar biasa ini. Inilah Kampung Eropa. Harus datang dan harus kalau ke Malino minap, rasakan tempat ini. Rugi kalau nggak merasakan. Ada juga tempat semacam hall ya, tempat pertemuan bisa duduk, bisa pernikahan nggak? Bisa juga kalau cuman kapasitas ya kan cuman resto. Ada resto. Nanti kan bisa kita lihat. Kafe dan resto, tapi kayaknya seperti pernikahan itu menjadi menarik. Punya desain yang bagus dan acara-acara ulang tahun. Oke, kita sudah mereview tempat ini. Sekali lagi saya terima kasih Om Not sudah diberikan 1 hari nginap di tempat ini. Maunya sih 3 hari, tapi kita udah mau balik. Dan justru saya mau bertanya, bagaimana rasanya Om Ara setelah menginap? Waduh, saya ini seperti saya berada di Nederland. Saya udah pernah ke sana ya. Memang yang banyak gini-gini ini di Nederland, di Holland, Belanda, dan luar biasa. Jadi kita sepertinya berada di luar, masuk di Kampung Eropa seperti berada di luar, dan luar biasa. Ide menarik. Dan sebenarnya satunya lagi sensasi kita menginap di sini di villa, terkhususnya ini yang arah menghadap ke Menara Eiffel. Pada saat kita bangun, kita buka itu horden, langsung melihat itu Menara Eiffel. Jangan sampai dia lupa, ternyata saya ada di Paris. Di Paris. Kalau ini betul. Itu luar biasa. Dan menariknya ini tempat tidak boleh ada mobil masuk. Jadi coba lihat tadi ini lantainya nih keren. Kalau naik mobil pasti rusak ini. Dan semua mobil parkirnya di luar. Dan ini. Oke, kita sekarang jalan menuju resto, cafe and resto dari Kampung Eropa. Nah ini lihat, ini ada bar. Ini barnya.
Ini Ya, ini musola tadi. musolanya, itu tadi saya katakan musolanya bukan musola biasa-biasa ya. Musolanya memang musola. Banyak musola-musolaan. Sekarang kita lihat musolanya luar biasa musolanya. Sampai ada menaranya juga tuh, menara Eiffel versi musola. Nah, ini kita datang ke kafe dan resto. Ini tapi ini untuk outdoor ya. Ya, outdoor untuk orang merokok. Outdoor untuk Ada live merokok. musik juga. Ya. Di sini. Ini lagi ada acara nih. Ya, Iya. lagi ada acara Basar basar. Ramadan. Jadi memang tempat destinasi. Nah, di sini ada bisa ngeband. Kayaknya ada band juga ya. Sini Ada. Reguler. masuk. Sabtu, Tiap hari dong. Sabtu Minggu. Ya. Ya. Nah. Wow. Di sini. Jadi kalau misalnya Omara, Iya, ya. yang tamu villa, breakfastnya di sini. Nah, mereka di sini. Tapi Disiapkan bisa di sini. indoor, bisa outdoor breakfast Bisa, ya. bisa. Mereka ambil di sini, bawa keluar. Wih. Iya. Lihat mewah banget. Ya, ini. Itulah tempatnya. Ya. Saya tadi malam datang sini, Om Not. Saya apa ya? Seperti itu. Saya ada itu tempat teater di ini, orkestra apa berada di situ. Coba ya, orang nggak video di luar, langsung masuk sini, orang pasti lihat, ini kita berada di mana nih? Ya, nah ini apa ini? Terinspirasi model Eropa. Ini juga desainnya dari Om Not juga. Ya. Semua ini. Cuman Omara, kekurangan saya tidak bisa menggambar. Iya, Cuman saya bisa menuangkan pikiran saya ke yang menggambar. Nah, justru kalau menggambar semua orang bisa. Iya. Tapi pikiran, ide itu yang mahal. Nah, kita lihat ini di sini di atas ini. Wah, inilah tempat temuan masyarakat mau rapat, mau breakfast, mau apa bisa lihat langsung alam. Iya. Udah Ini nggak saya usah pakai AC. sengaja saya buat ini memang seperti ini. Iya. Jadi supaya mereka menikmati pemandangan. Ya. Gunungnya, pemandangannya, semua, parkirannya villa-villa. ada di situ, bisa dilihat. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kan kursinya juga ini seperti itu ala-ala mafia. Ya, kursi-kursi mafia. Ini kan ya memang Eropa gitu. Eropa ya betul. Iya, gaya-gaya Sisilia. Iya. Ya, Itali, ya begini. Dan warna-warnanya pun seperti itu. Semalam tadi ada acara di tempat ini, Iya, luar biasa sekali. Seperti ini. Nah, inilah lantai 2, kita akan turun di lantai 1 untuk melihat, dan kita akan stop di area parkiran untuk melihat langsung. Tiap hari ada acara nggak di sini? Ya, untuk selama bulan Ramadan itu hanya sebatas basar. Iya, untuk tamu-tamu lokal. Iya. Ya, kadang-kadang juga ada tamu-tamu dari Makassar ya. Iya. Datang ke sini yang non-muslim. Oh gitu. Iya. Tapi banyak yang datang kantor BUMN rapat sini. Oh iya. Banyak ya? Iya, akhir tahun itu dari Pelindo, dari Unhas, dari kedokteran. Lo lihat tangganya kan? Tangganya mirip-mirip itu kan? Iya. Keren. Wow, ini tempatnya. Iya. Kasir, ini di lantai 1. Kita lihat. Iya, ini. Malam kita di tempat ini. Dan ini warna siapa yang pilih, Pak? Menurut ini Semua bisa menyatu semua. ini. Iya. Tapi ada peran istri juga nih. Kan? Oh iya. Yang jelas kalau ada bunga-bunga pasti peran istri. Sama ini. Omara. Nah, ini lampu-lampu ini semua peran istri. Oh iya, yang lampu-lampu kristal ini sudah pasti. Langsung kelihatan artistiknya pada waktu malam kemarin tadi itu langsung lampu. Iya. Langsung maaf kalau nggak ada lampu, katakan lampu tanam saja, udah nggak bercahaya. Betul. Lampu kristal, maaf lampu gantung atau apa nih? Ini langsung kelasnya dapat. Iya. Eropa banget. Dan ini yang menarik. Nah, ini, satu lagi, Omara. Iya. Ini walaupun tempatnya mewah, iya, tapi harga menunya terjangkau. Saya mendengarkan itu. Itu.
berarti bisa menjangkau masyarakat. Iya. Ya, dengan pokoknya budget lah. Iya. Harga budget ya. Aman di kantong. Aman di kantong. Iya. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau mau bikin acara-acara, Acara di sini. acara kantor, acara apapun, ulang Iya. tahun. Iya. Kalau saya malah pernikahan bisa juga di sini. Ya, lebih asik juga. Artinya Iya. tamu kan kadang-kadang tamu yang diundang nikah nggak banyak-banyak. Ya, 500 kerabat lah. dekat. Banyak juga yang menikah cuma 100-200 orang. Iya. Masuk di sini. Betul. Tempatnya nggak kalah sama di Kota Makassar. Iya. Boleh lihat sendiri di sini. Udah dingin. Menikah di sini bulan madunya di atas. Ya kan? Cocok sekali. Topcar, Pak. Langsung punya anak. Aduh. Inilah depannya. Inilah di area parkir. Kita akan lihat ke area parkir ya. Kita Iya. stopnya di situ untuk mereview dari Dapurnya juga bisa dilihat. Oh ya, dapur ada ya. Kita dapur transparan. Ini tembok nggak atau kayu, Pak? Bukan. Ini lukisan, Oh, goresan. Nah, ini kita. Dapur kita di sini. oh ini dapurnya. Nah, mungkin bisa lihat dari sini semua. Ini dapurnya sudah disiap. Iya. Kalian kan udah proporsional, bukan lagi Iya. bukan buka kafe resto biasa-biasa, tapi salah satu yang ngelihat itu adalah dapur dari sebuah Iya. itu. Kita ke ini resepsionisnya. Iya. Kalau mau pesan kamar, ya pesan kamar ya, perempuan Iya, nggak ada iya. di kamar saja di sini. Nah, halo ibu-ibu, ini ibu-ibu cantik. Iya. Luar Ibu-ibu biasa. bidadari. Iya. Nah, ini tempatnya. Itulah wahana. Kita ke wahana sebentar ya, Iya, boleh. berkarya. Ini untuk wahana permainan. Nih masih ingat pintunya nih kayak di mana gitu. Temanya memang kita campur dengan kastil. Kastin. Iya. Santorininya. Ya. Nah, ini Santorini. Wow. Indoornya. Wah, ini tempatnya. Iya. Wow. Ini untuk Nah, mainan ini- indoornya. Iya. Menara Eiffel secara utuh ya di sini. Terlihat ya. Saya menarik ya. Saya nggak kepikir bahwa akan dibangun setengah di bawah. Iya. Di bawah. Kan ada di TSM Menara Eiffelnya tidur. Iya, iya. Nah, saya cuma 2 kaki di sini. Ternyata bisa berdiri cuma 2 kaki. Berarti lebih jago di sini. Nah, ini. Iya. Nah, ini selain ini kan kincir ya. Iya. Apa di fungsi es krim? Iya, ada Iya, karena jual-jualan es krim. di Identik situ. yang begini-gini es krim, Iya, roti. Oh, Iya. jadi kalau mau butuh es krim di sini, jadi dingin-dingin juga minum es krim. Sini. Kayaknya asik juga itu. Jadi keren juga itu minum-minum es krim dingin, es krim kopi. Nah, ini Oh, ini galeri. outlet, galeri Nah, ya. Untuk sewa-sewa pakaian. Oh, Pakaian sama itu Nona-nona hari Belanda. di Iya. Nona Belanda. Iya. Kemarin kami di Belanda itu sewa berapa ini nih? Ada beberapa Kalau di di sini. Belanda nggak tahu mata rupiahnya lupa gitu. Ini dipakai, ini coba lihat nih. Ya, ini. Pak. Kalau ini dipakai seperti ini, kita udah kayak di Eropa, nggak ada di Makassar seperti ini. Ya saya masih ingat kemarin 2 tahun 3 tahun lalu ke Belanda, kita nyewa ini. Iya. Dan bayar berapa? Di Foto Volendam. bersama, ada yang megang ini. Ya, yang di dekat Harbor Pelabuhan itu. Iya. Iya, itu di sini. Luar biasa, lengkap. Idenya yang mahal ini. Jujur, ide yang mahal. Saya harus katakan ide itu yang mahal. Kalau Om Not soal di kerja, semua orang bisa kerja. Iya. Tinggal dikasih ide, yang gambar, tinggal menggambar. Iya. Nah, ini ke depan ya. Ya. Insya Allah pertengahan bulan ini di sini menjadi stasiun kereta. Oh. Jadi nanti kereta akan Naik keluar sini, sana, keliling. lewat sini, kemudian masuk di area villa. Oh. Tapi dia di level lantai. Oh. Karena kenapa saya terinspirasi kalau di Belanda kereta itu kan di depan bangunan-bangunan. Iya. Ya kan di jalan-jalanan mereka lalu lalang. Nah ini jadi saya buatkan itu Jadi dia keliling, keliling terus keliling sini. tiba di Tiba di sini lagi.
Oh, tiba sini lagi. Tapi dia bisa muter lihat di situ. Bisa. Ya? Jadi mereka akan melihat foto-foto di situ semua. Tapi dia agak melayang gitu kan? Tidak, cuma di sini aja yang melayang di sini. Tapi ketika dia masuk area villa, langsung di lantai keretanya. Jadi orang ketika masuk di area villa bisa turun dulu foto-foto. Dengan pakaian-pakaian begini bisa. Dan biasanya gini, karena kalau orang yang masuk sini untuk datang ke wahana mau ke foto-foto villa kan agak segan-segan gitu. Nah, dengan dia menikmati wahana, dia sekaligus bisa menikmati foto-foto di ini. Keren ini. Assalamualaikum. Ini berapa dalamnya nih? Setengah meter ya? Udah sampai? Iya. Seperut orang dewasa. Iya. Ini. Ini luar biasa ini. Jadi ini masih bisa ini jadi lantai 2 nih. Kalau ke sana saja. Iya. Ke lantai 2 jadi masih bisa ada kamar untuk yang tipe lebih budget lagi dikit. Tapi ngambil tempat apa nggak tahu tuh. Ini tempatnya gini. Jadi kalau saya ingin membangun ke depannya ini kampung Eropa, untuk menambah sesuatu, memang harus pengembangannya ke atas, bukan ke samping karena habis tanahnya. Iya, betul, harus ke atas. Ini kalau pemainnya. Makanya inilah tercipta ini ide-ide ini, ada skybike. Iya, karena kereta kalau, semua. Ya ada kereta. Kalau ada mau kamar bisa ke ini. Jadi harus ke atas karena ke tanah kan udah orang yang punya. Nah ini view-nya ya enak dilihat di sini. Banyak orang berfoto di sini. Arah ke sana Menara Eiffel, arah villa. Ke arah villa. Langsung di sini fotonya. Cuman pasti kalau orang foto gini-gini. Di sini. Oh, dia fotonya di situ. Di tengah-tengah tamannya. Nah itu jadi orang yang datang ke sini, banyak kan dia kalau nggak sempat di situ, fotonya di sini. Ngambilnya moto di sini, motretnya. Keren. Berapa lama sih bangunnya ini, Pak? Kurang lebih sekitar 2,5 tahun lah. Kurang lebih. Udah 20 M nyampe. Ini kalau kelihatannya dari material, orang beranggapan bahwa ini sekian. Ternyata kalau dilihat dari RAB, dari anggaran, tidak seberapa. Karena pembangunannya ini melalui memakai rangka, memakai list plan. Bahkan ada orang yang masuk di sini, mereka mau membuat ini di Makassar dengan konstruksi yang seperti ini. Daripada pakai batu katanya. Ini kan cepat kerjanya. Cepat. Harga beda-beda lah pasti dengan batu ya. Mungkin bisa jadi lebih mahal, bisa lebih itu. Gitu. Nah ini keno perahu. Ini keno yang bisa digunakan 1-2 orang atau 3 nih Pak. Keren tempat ini. Ini biasanya di Malino pada saat bulan Ramadan ini semua villa-villa destinasi wisata itu berbenah. Jadi berbenah untuk menghadapi liburan Idul Fitri, liburan panjang seperti itu. Ya, jadi kami di sini juga masih berbenah, masih kita cat-cat lagi. Ya pasti kan barang yang contoh lantai yang selalu diinjak pasti akan selalu ini. Tapi ini sudah luar biasa Pak. Tapi memang maintenance cukup besar karena bagaimanapun hujan Tapi ini tempat yang sangat ini bagus karena cuaca dinginnya itu yang paling utama. Alam, lihat kalau melihat Menara Eiffel tidak lihat hutan. Di sini buka kamar langsung lihat Menara Eiffel, lihat hutannya. Nah itu yang keren. Nah kita ke area parkir sebentar Pak. Jangan sampai ini manajernya nih kalau Pak Kadir ingin datang Pak Kadir untuk mesan order ketemu Pak Kadir ya. Selamat makasih. Ini kebetulan ada anak JKOC hadir ini semua. Nah ini tempat parkirannya ini cukup ya. Di sinilah parkirannya.
cukup luas. Jadi saya memang kalau mau parkir harus dirapikan baik, ya tidak mengganggu yang lain. Bisa ada berapa mobil ini, Pak? Ya cukup sekitar 30 lah di sini. Iya 30 ya. Tapi rata-rata kalau di sini parkir semua kayak bis-bis semua di luar, kan ada lapangan. Iya. Mereka jalankan dekat. Boleh dong Iya. parkir di sini ya. Iya. Oke. Bagus ya. Baik, terima kasih Om Not. Beliau owner dari Kampung Eropa. Kita sudah mereview semua, mulai dari tempat-tempat kafe, restoran, wahana, dan lain-lain. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa salah satu destinasi wisata yang terbaik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan maksud saya, berada di Goa Kampung Eropa. Nah, Dinas Pariwisata provinsi atau di kabupaten lain nggak usah capek-capek menjual objek wisata. Ada di Malino, ada di Kampung Eropa. Terima kasih Om Not. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.